Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Jangan lupa dini hari nanti kita akan melawan Barca. Gua akan live, kita cerewetin bareng ya teman-teman. Seperti yang gue sampaikan di konten sebelumnya, bahwa hari ini gue akan ngobrol dengan fans Barca. Akun Twitter namanya Barca Bandidos. Gue akan tanya-tanya seputar pemain Barca, kekuatan dan kelemahan mereka, supaya ada bayangan nih untuk pertandingan dini hari nanti. Oke deh, langsung aja kita ngobrol dengan Barcelona Bandidos. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam. Halo, malam Mas. Ya, saya manggilnya apa nih? Barca Bandidos nih, saya manggilnya apa enaknya nih? Panggil Dos aja, karena di timeline biasa dipanggil Dos. Kalau sungkan mau pakai panggilan depan, Mas Dos boleh. Oke, di panggilan ininya ya, mimin di Twitternya Dos aja ya. Ya, Apa sih arti Dos. Bandidos itu apa sih, Mas? Jadi singkatnya sebenarnya kita ini orang-orang yang kecewa dengan ada sekitar 12-14 orang yang kecewa dengan gaya Twitter sebuah fans club di tahun 2010-11-an lah. Kan kalau dulu mungkin Masnya tahu ada namanya Twitter feed ya, jadi disambung langsung gitu. Nah, itu kita nggak suka kayak gitu. Kita dulu mainnya di tahun segitu tuh malah basis berita. Jadi dulu ada akun namanya Barca Staff, itu isinya berita semua, kita translate ke Indonesia, kita publish di sana. Terus seiring sejalan, kita itu ngerasa bahwa mungkin kalau kayak Inter gitu kan dari tahun 90-an akhir udah banyak fansnya ya. Kalau Barcelona kan belum, Mas. Jadi pengetahuan akan klubnya tuh kurang. Kayak legenda-legenda siapa. Kalau saya mungkin ditanya, saya tahu lah tuh namanya Ronaldo, Zamorano, Recoba, tahu. Di era yang sama, Barcelona punya Rivaldo, punya Luis Enrique, punya Xavi muda. Ya, itu apakah anak-anak fans club itu tahu? Nggak tahu mas sejujurnya. Karena baru. Nah, jadi dulu akhirnya kita geser tuh ceritain tentang legenda, terus nyeritain tentang era-era emasnya. Bahkan salah satu pemain kita dulu kalau nggak salah punya nama tuh Luis Suarez tahun 60-an tuh pindah ke Inter. Jadi bagus di Inter malah, lebih bagus di sana. Betul, zaman Luis Yang Herrera ya. ya menang 2 kali champion ya kalau nggak salah 60 berapa sih 62 63 ya kalau nggak salah. Kayak gitulah mas. Jadi kita cerita tentang era Barcelona baik yang buruk. Utamanya memang dulu yang bikin panas dan bikin naik itu kita sering share data tentang El Clasico. Sama lah mungkin kalau di kalian 3 klub itu kan juga pasti ada panasnya lah ya kalau share data. Itu yang bikin di era itu belum ada yang main gitu. Nah di sekarang kita lebih banyak mengkritisi berita atau mengkritisi kondisi klub mengingat 3 tahun terakhir ini kan Barcelona mungkin selevel kalau di sana Sassuolo kali ya. Oh, sosis separah itu. Ya udah tidak di level 3 besar kalian lah plus Napoli plus Roma baru-baru ini aja kan. Kalau kemarin-kemarin kan sebenarnya lebih ketolong karena mungkin persaingan kita nggak seketat di Serie A ya. Kalau kita masuk Serie A, I don't think we're gonna be to top 4 sih. Belum tentu kayaknya. Tapi untuk musim ini top klasmen kan ya? Coba saya lihat. Ada di puncak klasmen nggak sih, Mas? Iya, ada di puncak klasemen dengan beberapa catatan. Apa itu? Ya, sebenarnya kalau menurut aku tim ini kan layaknya tim yang baru di rebuild ya. Mungkin Inter juga baru habis ngalamin rebuild setahun atau 2 tahun sebelum kedatangan Conte kan juga di rebuild ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih Mas. Terutama kalau dulu mungkin orang taunya Messi lini depannya serem gitu. Tapi sebenarnya kan otaknya ada di tengah ya. Ada di Iniesta, Xavi, Sergio Busquets. Nah peran itu yang sekarang sebenarnya belum terlalu kelihatan. Masih jauh lah. Masih jauh gitu kayak Pedri masih terlalu muda, Gavi terlalu muda, Sergio Busquets ya udah Terlalu tua. 34 masih ya udah terlalu tua. Ketemu Oh, Barella ya. juga udah ngap-ngapan kali ya. Lewandowski berapa ya Mas umurnya Mas ya? 34. 34. Cuma Hmm. tidak ada masalah dengan gol. Mungkin bisa ya mungkin 80%-nya Milito waktu treble ada lah. Cuma yang jadi masalah dia itu bola-bolanya itu mesti yang ruangnya lihat lebar gitu loh Mas. Jadi dia bisa shoot. Kalau selama ini kan Barcelona nggak pernah punya striker kayak gitu. Mungkin kalau di Inter lebih mirip kayak Lautaro Martinez ya, lebih itu. Bukan kayak Lukaku atau Zeko yang bola di depan disikat bisa langsung gol gitu. Enggak, emang butuh ruang. Nah, itu yang kemarin tidak didapatkan kan waktu lawan Inter. Trio back kalian bagus gitu zonal markingnya. Jadi Lewandowski itu
tipikal penyelesai ya, maksudnya Iya, finisher sejati ya, dia butuh. voucher ya mungkin ya. Kalau Mhm. biasa main FM, voucher Ya, tuh. ya, 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 ya. Inzaghi ya, mungkin kalau kita Mhm. ngerti era 90-an, Inzaghi yang dorong gol. Atau kalau Samuel Eto'o waktu di Barcelona sih mainnya tap in, Mas. Kalau di Mas kan mainnya udah di Mhm. samping ya, ada Milito soalnya dulu. Sementara Barca selama ini penyerangnya selalu yang fluid ya, yang. Iya, betul, Mhm. betul. Dan ini penyesuaian gaya baru banget ya berarti ya. Iya, bener, bener. Dan Xavi ini kan kayaknya tipikalnya setiap match minimal masukin 4 pengganti ya, Mas. Karena dia bener-bener jaga rotasi. Itu kan sedikit banyak juga pasti pengaruh ya. Nggak Hmm. mungkin apa satu tim tuh jarang main 90 menit terus cepet dapat chemistry-nya baru 7-8 pertandingan tuh berat ya. Ini squad bener-bener baru kan soalnya ya. Ini coba Mas, kalau yang pemain yang baru banget siapa Mas? Alonso jelas, Christensen jelas, Casey jelas. Ini kok saya lihat di lawan Celta Vigo lagi krisis back atau gimana sih Mas? Iya, Hah? jadi kita kan punya sama sebenarnya kalau nggak salah kan Inter punya 5 back juga ya. Kita juga 5 back tengah, Gerard Pique, Eric Garcia, Hah? Gerard Pique ya asal dari situ ya, Eric Garcia ambil dari Manchester City, terus yang Araujo, terus yang dua tambahan musim ini ya Christensen sama Konde. Hmm. Araujo cedera kayaknya panjang, Piala Dunia aja masih 50-50 di transfer market Konde? kemarin. Hmm. Konde udah pasti nggak main besok Pak Oh, pasti nggak lawan main ya. Katanya dengar-dengar Barcelona. berita dia ini ya sempat ada di isukan mau bisa tampil, enggak ya? Enggak, lawan El Clasico mungkin bisa, tapi barusan nih beberapa menit sebelum buka Zoom ini Oh El ya. Clasico aja 50-50. Dan yang terakhir cedera kemarin ya Christensen ya Mas, Itu Christensen. panjang nggak Kristensen? Enggak sih, dia bilang 2 match tapi kayaknya enggak juga, hampir pasti kayaknya yang murni CB tersisa Gerard Pique sama Eric Garcia. Eric Garcia kemarin Celta Vigo nggak main ya? Main 10 menit terakhir. Nah, Kenapa? itu biasanya cirinya Safi itu. Yang masuk dari bench itu berarti besok line up, Mas. Biasanya begitu dia. Karena dia Disiplin selalu ya. rolling. Biasanya begitu. Karena luar biasa banget Alonso jadi central back ini ya, jadi back tengah ya. Alonso ke Mem Celta Vigo. Memang Alonso dibeli itu karena Safi sebenarnya pengen main 3 back, Mas. Kayak Inter gitu. Oh, Cuma bedanya kalau kalau Inter kan 3-5-2 ya, kita 3-4-3. Jadi hmm. harapannya nanti si 4 pemain tengahnya itu ada satu yang jadi defensive midfielder, hampir pasti si Sergio Busquets, dia jadi agak bisa turun, terus jadi 4 back gitu loh Mas. Makanya dia butuh back yang bisa main jadi Kayak back sama Bastoni ya. saya. Iya, Hmm. itu ada di Alonso. Oke, berarti maksudnya tiga back itu yang jadi back tengahnya itu ya Busquets mundur itu ya, Busquets mundur. Sebenarnya iya begitu. Hmm. Sebenarnya iya begitu. Di Niatnya atas ya, tapi kertas empat so tiga far masih tiga empat ya. back sih. Gimana Mas? Di atas kertas 4-3-3, tapi ketika bermain gelandang bertahan itu Iya, mundur ya. iya. Dua yang kanan naik. Oke, berarti ada kemungkinan Garcia ini main. Garcia saya nggak begitu ngikutin Liga Spanyol. Eric Garcia ini seberapa bagus Mas? Soalnya ini saya sambil berharap lini belakangnya rapuh nih. Saya Eric Ya, Garcia terus terang seberapa bagus? Iya, terus terang harapan itu tercapai, Mas. Memang 3 back terbaik kita cedera semua ya. Kalau diurut kan sebenarnya satu Araujo, dua Konde, tiga Christensen atau Erik ya. Cuma Christensen belakangan main bagus, Hmm. dan jam terbang Christensen di Chelsea jauh lebih tinggi daripada Erik Garcia di City. Hmm. Jadi ya harapannya terkabul lah. Gerard Pique, Udah tua juga ya, masanya udah Pique. lewat lah ya, Mas ya. Masanya udah lewat. Udah Jadi lewat. terus terang sih aku khawatir ya. Ada nggak ada Lukaku aja aku udah khawatir ya. Apalagi kalau Gak ngeliat ada back. sih Lukaku. Lukaku nggak jelas itu cedera. Zong deh itu ntar tuh di prank sama Chelsea itu kayaknya. Dan Zeko itu setiap aku ketemu mainnya bagus Mas, baik di City maupun di Roma dulu. Oh Itu gitu ya. kadang kan ada ya pemain-pemain yang kayaknya kalau ketemu klub ini mainnya bagus terus Betul, gitu. betul, Itu betul dapat angin termasuk gitu. tuh. Ya, 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 ya. Kemudian Jordi Alba ya memang inilah ya. Dia tetap pilar utama Barca Enggak, musim ini. enggak. Itu salah satu kontroversi terbesar Luis Enrique. Dia meminggirkan Jordi Alba karena dianggap Jordi Alba itu tidak memiliki defensif yang bagus, Mas. Hmm. Memang dari dulu sih sebenarnya. Cuma kan itu lubang yang udah bisa diketahui sama banyak orang ya. Jadi main counter, bolanya dikirim ke samping, diangkat. Apalagi kalau Mas yang punya Zeko gitu, itu ngeri memang Mas. Ya. Siapapun pelatihnya pasti akan ngeredam bolanya naik sih. Hmm. Emang kelemahannya Barcelona sih Mas, bola silang itu kan. Hmm. Oke, untuk lini tengah masih tetap sama dengan leg pertama ya. Berarti Gavi dengan Pedri ya.
Nah, ini ada beberapa yang pasti Pedri Mas, itu pasti. Hmm. Yang dua lagi karena kemarin kalau Sergio Busquets dianggap kurang nutup Calhanoglu kan kemarin sepersekian Hmm. detik kurang nutup Calhanoglu, makanya dia bisa nge-shoot gitu. Hmm. Ya itu bang penyakitnya dia sih. Nah, Gavi ini sebenarnya 50-50. Banyak yang bilang bagus, banyak yang nggak suka juga. Dan tekanan untuk memainkan Frenkie de Jong itu juga lumayan tinggi. Jadi bukan tidak mungkin Pedri, Frenkie de Jong sama Sergio Busquets. Kalau Feelingku leg ya. pertama kemarin Frankie De Jong nggak main kenapa ya Mas? Cedera, Mas. Sama. Hmm. Jadi kita 5 atau 6 gitu sepulang dari international break. Oh berarti sekarang udah mending dong nih ya, ada perbaikan di lini Ya, tengah ya berarti ya. ya agak lumayan lah. Tapi sebenarnya juga nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu apa impactful mungkin ya, Mas. Jelas yang bahaya itu di duo CB-nya ya. Hmm. Itu bener-bener keuntungan yang tinggi menurutku buat Inter sih. Tapi itu dia sih. Inter juga lagi krisis penyerang kan, punya 4 penyerang, duanya cedera nggak jelas tuh. Kemarin Korea lawan Barca cedera. Ya, Terus Lukaku sampai tinggal saat ini belum sembuh. Sementara Zeko dan Lautaro dari international break kemarin belum istirahat sama sekali. istirahat. Itu yang terjadi di Pedri. Pedri juga begitu, makanya kemarin ditarik. Oh, oke oke oke. Pedri itu andalan Spanyol ya? Iya, itu Hmm. memang bagus sih Mas. Itu memang di atas rata-rata, cuma ya dua temennya belum maksimal ya di skema 4-3-3. Yang satu mungkin Busquets sudah terlalu tua. Yang baru ini sebenarnya kita sih banyak berharap sama Frenkie de Jong, tapi nggak tahu kenapa Frenkie de Jong itu kayaknya kalau main 4-3-3, kalau Barcelona itu kan 4-3-3-nya satu defensive midfielder ya Mas, Hmm. terus dua CM gitu. Hmm. Nggak terlalu naik ke depan gitu. Nah, Ya Frenkie de seperti Jong tuh kayak Iniesta kurang banget lah maksimal. ya. Iya, kan niatnya kan sebenarnya Pedri itu gantiin Iniesta, Hmm. yang gantiin Xavi itu si Frenkie de Jong itu. Tapi Oh, tapi nggak tahu kenapa Frenkie de Jong, mungkin kalau Mas paham, kalau Xavi sama Iniesta kan tidak terlalu banyak naik turun gitu Mas ya. betul. Stabil Bola ke aja di bawah, tengah dia. Hmm. ya. Nah kalau Frenkie de Jong tuh sebenarnya menurutku gaya mainnya malah kayak trequartista 90-an tuh Mas, kayak Kakak atau Rui Oh, dia, Costa mungkin ya. dia nyerang banget sebetulnya. Bawa ke bawah, bawa ke depan, ke bawah, bawa ke depan. Hmm. Dribbling Mas, dribbling. Sementara Barcelona itu kan tidak. Mungkin selain Messi kayaknya nggak ada kan yang coba dibayangkan Mas yang dribblingnya dari Ya, belakang ke depan nggak ada kan? harus passing-passing pendek aja Ah, gitu ya. Hmm. iya, dia tuh kayak kayak kesulitan gitu Mas terima bola langsung oper gitu. Maunya Hmm. bawa dulu berapa gitu. Itu yang bikin kayaknya kurang Hmm. kurang pas. Oke, kita lanjut ke lini depan. Ini gue lihat di lawan Celta Vigo, Dembele disimpan nih ya. Iya, Berarti iya. pos ini starting line up di trio depan masih sama kayak leg pertama kemungkinan. Rafinha, Kamu nggak feeling aku sebelah kiri Ansu Fati karena Rapinya main jelek banget kemarin Mas lawan Inter Mas. ini lawan Celta Jelek. Vigo juga jelek nggak kemarin? Mendingan sih karena di kanan Mas. Kan aslinya kanan ya. Oh gitu. Ya, itu kan yang penyerang kanan kaki kiri lah. Iya Itu kan iya iya. begitu ya modelnya. Inverted ya. Ah. Oh Rafinha itu kidal juga. Tidak, Dembele kidal nggak sih? dua-duanya. Dua-duanya bisa. Bener-bener dua-duanya Mas. Tapi kayaknya gaya dribblenya Dembele itu enggak, saya pikir kemarin itu emang pakai apa namanya left footed right winger gitu sih Dembele kemarin. Enggak ya, ternyata Dembele itu emang dua-dua kakinya Dua kaki. sama hidup ya. Dua kaki. Dan nggak tahu kenapa sebenarnya sih kalau Xavi dari awal naruh Dembele di kiri mungkin ceritanya bisa beda itu Mas. Tapi Hmm. karena kemarin tuh sebelah kiri nyaris bener-bener santai kayaknya. Bek kanannya tuh siapa sih ya? Di Marco ya? Ki- eh, Bener Kanan Darmian, Darmian apa kan. Damian ya? Hmm. Nah, itu kayaknya tuh ngopi itu Mas kemarin kalau aku lihat. Soalnya Alonso tuh kan nggak terlalu naik. Terus si Rapinha main di kiri tuh kayak kebingungan ya. Hmm. Jadi semua di kanan. Saya pikir justru kemarin itu memang Xavi ingin mengeksploitasi Di Marco banget karena memang dari sisi wingback Inter lemah banget. Lemahnya di situ gitu kan. Di Marco itu Tapi Jordi Alba banget, nggak bisa bertahan dia. tapi harusnya nggak begitu sih Mas. Setahu Hmm. aku tidak semua bola dikirim ke kanan tuh nggak Iya, begitu kemarin tuh Mas. kenapa sih? Saya tuh sampai mikir apa ini Inter yang memang menggiring pertahanan supaya bolanya ke Dembele terus atau Barca memang monoton ke Dembele terus kemarin tuh? Kalau banyak pundit bilang ada dua faktor. Yang pertama Hmm. pastinya benar kata Mas, karena kalau by data kan lubangnya kalian di sebelah kiri ya. Berarti kan Hmm. kita mesti ambil di kanan gitu. Hmm. Kebetulan kita punya yang
eksploitasinya bagus di Hmm. kanan, cuman ya terlalu banyak gocek ya kalau menurutku Mas. Hmm. Nggak Barcelona banget gitu, mestinya bolanya cepet dikirim. Babak kedua Hmm. begitu Rapinha di kanan agak mendingan sebenarnya, tapi Hmm. malah ditarik. Itu kan makanya kemarin yang jadi rame. Lalu berarti kemungkinan Ansu Fati kalau menurut Iya, Mas Dos nih untuk iya. bukan apa bukan Ferran Torres ya? Torres Enggak, Mas. Itu lagi entah kenapa itu jelek banget. sama kayak Lautaro yang entah kenapa tiba-tiba hilang gitu aja deh. Ya ya ya. Lautaro juga kalau nggak salah udah lama kan nggak ngegolin. Ya 8 match dia Hmm. belum ngegolin. Nah, kalau dibandingin sama musim Scudetto jauh ya kayaknya. Tapi Lautaro itu memang tipikal penyerang yang bisa tiba-tiba nggak cetak gol sekian lama terus tiba-tiba hat-trick ngilang lagi. Tapi kalau dibandingkan Oh, musim lalu, Lautaro musim ini jauh banget berkembang leadershipnya, terus oh, gigihannya di lapangan. Dia kan defensive forward. Dia tuh tipikal oh, yang oke. ngerebut-ngerebut bola di depan. Memang sebetulnya orang tahu nggak ngegolin pun nggak apa-apa karena memang fungsi utamanya Iya, sebetulnya DLF. nggak di situ. Tapi Iya, iya, masalahnya iya. duetnya itu belum menemukan duet yang subur. Beli Lukaku malah subur cederanya doang misalnya. Nah, Biasanya yang comeback itu emang susah sih bagus lagi. nah ini berarti kalau 5 pemain yang kira-kira akan masuk di babak kedua menurut Mas Dos siapa nih berarti? Rafinha, Gavinya eh, ya. Hmm. Gavi. Gavi berarti tadi gelandang tiganya tadi siapa berarti? Kalau feeling aku akan dipasang Sergio Busquets, Pedri, sama Frenkie de Jong. Oke, Frenkie de Jong jadi Xavi Iniesta-nya ya, Iya. bukan jadi gelandang bertahan. Oke, berarti. Hmm. Casey, Oh iya nih Casey kemarin yang juga jauh sedap nih. sekali dari AC Milan, tenang aja. Jangan Casey dibandingin kenapa? Casey Casey Nih. gimana Mas di Barca Nah, di La Liga nih coba Mas? jadi gini loh, sebenarnya kalau kalau kita kenal pola sepak bola kan banyak kan main tuh sebenarnya 4-2-3-1 ya Mas kalau Hmm. sekarang. Hmm. Dengan dua Pivot. gelandang bertahan atau dua CM. Hmm. Sebenarnya Frenkie de Jong sama Casey itu harus dikasih pola begitu. The Hmm. problem is kita nggak pernah main pola kayak gitu, Mas. Hmm. Kita main selalu 4-3-3, 3-4-3 udah. Jadi Hmm. nggak ada kamusnya di Barcelona tuh 2 DM gitu lah, nggak ada. Hmm. Iya, iya. Sebenarnya kalau aku lihat di Inter juga, Inter kan DM-nya nggak dua, cuman Hmm. satu kan. Yang satu naik turun gitu, yang satu ya agak di depan. Ya, ya. Emang mirip-mirip begitu, cuma bedanya kalau kita yang di Calhanoglu sama kemarin siapa yang di sebelah kanan ya? Kemarin Mkhitaryan. Nah, itu Ya, kan agak di Calhanoglu depan, yang si ini Mkhitaryan. di belakang kan, siapa namanya? Oh, bukan si Asal itu ya? Enggak, Calhanoglu kemarin jadi regista dia jadi apa namanya lebih Oh, Calhanoglu yang Regista ya? hmm. Nah, Sementara harusnya Mkhitaryan kayak yang di gitu. kiri, Barella di kanan yang lebih Ya. Xavi Iniesta tapi Nah, agak nyerang lah kalau mereka tuh. nah, berarti Barella sama Mkhitaryan kan yang di depan. Hmm. Nah, harusnya kayak gitu juga kalau Barcelona itu. Cuma bedanya, kalau kalian kan di kanan kirinya sayap, di belakangnya tiga. Kita di kanan kirinya sayap juga, belakangnya dua. Hmm. Karena kita mainnya 4-3-3. Nah, si Frenkie de Jong sama Casey ini kayaknya nggak bisa main di posisinya kalau di kalian itu di Barella sama Mkhitaryan, Mas. Hmm. Dia harus main di posisinya Calhanoglu berdua. Dua orang ini. Nah, kita nggak punya tuh yang di depannya. Nggak punya. Setahu saya tuh, apa namanya, Barca itu udah punya filosofi yang dari dulu ya gitu-gitu aja. Artinya beli Ya. pemain sesuai dengan kebutuhan formasi. Berarti ini beli Casey tujuannya apa nih awalnya Nah, kayak gini? kalau Casey itu sebenarnya tujuannya jelas, Mas. Untuk di posisinya Xavi dulu lah. Cuman dia mau ambil yang main fisik. Karena kita kan nggak pernah punya pemain fisik ya. Oh betul, Nggak punya. physical Dulu player ada Vidal Indonesia sekali bagus ya. banget ya. Nggak ada. Nah, kalau Frenkie de Jong ini terus terang aku nggak tahu. Karena hampir semua pembelian dari 2000, dari pasca dari 2017 sampai 2020 zaman Bartomeu itu aku belum nemu yang bagus sih, Mas. Hmm. Kacau, Mas. Kita tuh 4 5 musim tuh kacau transfernya. Iya, iya. Pedri doang mungkin yang bagus ya sama Araujo. Tapi emang setuju sih bahwa Barca 3 gelandangnya kemarin nggak ada yang fisikal Ada. ini banget. Kalau Nggak ada. beradu sama ya kalau di Inter fisikalnya yang fisikal playernya si Barella sih yang lebih kayak Ya, badaknya itu. Tapi memang enggak sih ya technical memang pemain full teknik semua ya di iya, Barca kecuali Busquets emang dari dulu iya. fungsinya buat redam-redam aja. Iya. Dan itu pun tidak main speed ya, Mas. Jadi kalau dihajar pakai speed ya dari dulu pasti habis. Ya ya ya. Oke, berarti tadi yang masuk Rafinha, kemudian Gavi, Gavi, Gavi. Casey, Ferran, Torres bisa jadi sih, Mas. Mm-mm. Tergantung keadaannya. Kalau keadaannya ada keajaiban gitu, unggul 2 gol. Buat saya sih keajaiban, Mas. Bisa unggul 2 gol ya.
Oke, oke. Menang Berarti aja nggak back yakin bro. kirinya besok Alonso nih ya, bukan Jordi Alba nih ya. Nah, itu masih 50-50. Kita juga punya Balde sih mas, cuma kayaknya Balde ditaruh di kanan karena bek kanan kita cedera ya, Hector Bellerin. Oh Bisa gitu. juga Sergio Jadi Balde Roberto itu sih. bukan utamanya, bukan bukan dia bukan pilar utama fullback kanan dia. Oh enggak mas, dia aslinya full back kiri dan dialah yang memang mau diorbitin sama Xavi. Oh gitu. Itu aslinya iya. Justru dia di atasnya Torres sama Jordi Alba sebetulnya. Eh, Alonso mungkin maksudnya mas, Iya, back kiri. iya Alonso, Ya, sorry, Alonso. untuk saat ini ya. Hmm, Cuman yang jadi problem kalau lagi kayak Inter gitu kan bukan skill ya mas yang nomor satu, mental ya. Nah itu, betul. ya. Sama kayak Bayern kemarin kan. Hmm. Emang skuadnya Xavi ini belum keuji di laga-laga besar sih mas. Oke, oke, oke. Tapi kalau menurut Mas gimana nih pertandingan besok nih? Kalau saya sih jujur aja, kalau Barca bisa punya tenaga lebih bagus ya, mungkin Inter akan kedodoran di menit-menit 75 karena lagi nggak ada rotasi sama sekali nih. Gelandang depan semua habis-habisan, belakang juga habis-habisan capek semua. Kalau dari Barca gimana kondisinya, Mas? Kalau aku pribadi sih baru kali ini ya selama baru 2 atau 3 musim terakhir selama suka sama Barcelona masalah kita di tengah. Hmm, Satu masalah yang jarang gitu. Dan kalau aku pribadi ya menilai kalau tim yang udah masalah di tengah itu kayak udah susah gitu mas. Itu kan kayak sebenarnya jantungnya di situ ya. ya bisa bertahan, Ya bisa menyerang tuh ya pemain tengah itu. iya. Apalagi kan Barcelona tuh identik Xavi sama Iniesta, jadi kita punya parameter yang menurutku tinggi banget gitu buat Hmm, buat pemain tengah dan itu belum jalan. Pedri ada di jalan yang benar tapi pasangannya ini. Jadi kalau aja Gavi atau Frenkie de Jong tiba-tiba kerasukan mainnya bagus, hmm, aku sih yakin masih ada peluang gitu. Tapi hmm, di satu sisi kalau teman-teman dari Inter hmm, isolasinya bagus kayak kemarin, hmm, Lewi bisa nggak dapat bola gitu. Yang dimatikan kan bukan Lewinya kan, tapi hmm, pasokan bolanya ke sana. hmm. Berat mas. Aku akuin memang agak berat. Dari prediksi starting line up terakhir sebelum online sebelum kita zoom ini saya baca dari Sky Sport Inter mainnya nggak 3-5-2 karena strikernya lagi habis jadi salah satunya akan disimpan jadi main pakai 3-5-1-1 nih kayaknya mau bener-bener Waduh, bertahan banget kayaknya nih Inter sampai kayak 2010 dong nih. betul tapi bedanya ada Gagliardini. Gagliardini itu kalau di Inter tuh dia lordnya lah pemain yang paling Oh, dimaki-maki. iya, 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 iya. Nah, Iya, kalau kita Ferran Torres sekarang, Mas. oh gitu lordnya. Baru, iya, baru mulai musim ini. Parah, Mas, soalnya. Parah, parah, parah. Nggak, Oke, oke. tiba-tiba hilang sentuhan nggak jelas gitu lah, pokoknya. Tapi muda Positioning yang masih deh. ngaco. Usia berapa? Kenapa? Usianya berapa sih Ferran Torres? Di bawah 25, Mas. dua puluh Masih tiga, muda dua puluh banget empat. padahal ya. Udah. Dulu bagus, musim lalu bagus. Cuma ya tiba-tiba hilang. Oke, oke. Mas, tapi saya penasaran deh, Griezmann itu masih pemain Barca nggak sih? Aduh. Oh iya. Enggak, baru laku beberapa minggu lalu, 20 juta euro. Kok beberapa minggu lalu? Jadi, eh, dia kan klausulnya yang kalau misalnya kita pinjam dulu, terus Ya. nanti sampai dengan jumlah partai tertentu mesti ditebus di angka 40. Oke, ada Nah, obligasi dengan ini klausul tertentu ya, pencapaian iya, tertentu ya. Hmm. nah si Atletico ini ada indikasi untuk ngatur supaya jumlah menitnya nggak nyampe, Mas. Jadi dia selalu mainin di bawah 30. Ya nggak tahu Barcelona yang salah atau Atletico yang pintar nggak tahu ya, Mas. Tapi akhirnya kayaknya ketemu antar manajemen, ya udahlah, udahlah kalau intinya cuma mau ngindarin angka 40, sanggupnya berapa? 20, ya udah akhirnya deal Karena 20. di Atletico juga nggak ini ya kayaknya nggak kayak di musim pertamanya juga gagal comeback dia. Kalau menurutku itu pemain sih Mas ya, kayak udah nggak punya gairah lagi. Oh, Pogba banget emang gara-gara Udah main menang Prancis World ini Cup, mudanya habis ya, semua ya. ya benar. Varane, Pogba, Ya, habis semua itu ya. dia. Ya pokoknya kalau kita lihat Prancis angkatan 2018, Ya, 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 mungkin ya. Mas tahu ya Prancis angkatan 98 karena kita udah ngerti bola, jauh Mas. Hmm. 98 habis juara nama-nama besarnya masih bersinar semua. Wah, parah. Bahkan Zidane di akhir karir aja masih bisa main bagus. Betul. Nah itu, lihat aja. Coba sebut deh siapa. Tapi Dembele kemarin jadi squad nggak di Sekuat tapi nggak starter. ya karena dia juga butuh pembuktian banyak cedera juga kan soalnya Ya. si Dembele. Matuidi kalau nggak salah kanannya. Matuidi, kirinya Mbappe kan. Belakangnya si Giroud, Griezmann. Ya, Belakangnya ya, lagi Pogba sama Kante ya. ya, 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 ya. Lihat aja nama-nama itu Mbappe mulai berulah kan Mas Giroud ya. Emang begitu aja gitu mainnya dari dulu emang Ya, di situ Giroud levelnya. tipikal
Diesel lah dia, pemainnya nggak Nah, bagus-bagus banget, cuma pasti awet sampai sampai tua lah dia. iya benar. Oke, oke. Saya jadi penasaran nanya-nanya Liga Spanyol. Atletico Madrid sekarang turun banget kenapa Mas kalau menurut Mas? eh Penyerangnya nggak gacor lah ya bahasanya. Hmm. Dan memang Atletico itu suka begitu juga Mas. Tahu-tahu turun aja gitu. Hmm. Emang emang permutasi skuadnya kurang maksimal. Setahu aku Joao Felix-nya tidak mampu memenuhi harapan lah. Prestasi Kan ya. Hmm. gede ya, 120 juta loh. Sama kayak Griezmann kita beli dulu. Hmm. Sebenarnya kalau aku pribadi sih, mungkin kalau ditanya transfer tergagal Barcelona sepanjang masa, aku jawab Griezmann sih, Mas. Karena masih ada Messi kali ya. Seharusnya kalau Enggak, ketika Messi pergi, Griezmann ada. enggak. Kalau menurutku enggak. Karena apa? Mas percaya nggak sih dia ada tuh 1 meter, 2 meter di depan gawang, Hmm. shootnya melambung, dua Oh, meter kesalahannya depan gawang, elementer ya. iya elementer dan kayaknya kalau bahasa anak zaman sekarang kena mental. Karena apa tuh? Karena nggak pernah Eh, disandingkan dengan Messi atau gimana? iya, iya. Satu kena mental, dua, ya aku nggak ngelihat dia bergairah aja main gitu, Mas. Hmm. Kayak bener-bener orang nyari duit aja udah. Ya Hmm. habis mau nyari apa sekarang kalau ditanyakan? Orang kalau udah menang Piala Dunia agak susah ya, Mas ya. Ya, ya. Jarang kan orang yang dapat Piala Dunia terus dia mau mati-matian ngejar juara Champions tuh siapa ya? Dan Dan doang mungkin. penyerangnya Atletico lagi jelek banget ya berarti ya. Griezmann sama Morata doang kan berarti Iya, dua Paul penyerang Felix ya utama Mas jelek. sekarang di depan. Siapa? Paul Felix. Hmm. Rodrigo de Paul gimana Mas di Liga Spanyol ini gue baca dua pertandingan berturut-turut di nggak main sama sekali nih dia nih. Ya, itu juga nama yang ya istilahnya dibeli tapi tidak tidak bisa memenuhi ekspektasi. Itu kan dia dibeli habis Copa kan karena Copa bagus banget. Ya di Udinese Ya. juga sebetulnya bagus banget, cuman tim Serie A nggak punya kemampuan, nggak affordable lah harganya buat Serie A. Iya. Ya selayaknya orang yang kalau kita beli habis turnamen cuma modal 7-8 pertandingan, Hmm. ya endurance-nya kita nggak tahu gitu Mas ya. Hmm. Makanya kalau aku pribadi sebenarnya kurang kurang yakin gitu sama pemain-pemain yang baru ngetop Hmm. di turnamen. Kayak dulu James Rodriguez World Cup 2014 bagus masuk Madrid ya Gitu-gitu ya aja ya. biasa aja sih nggak yang sespesial di Kolombia dan banyak kan nama-nama yang kayak gitu begitu masuk klubnya papan atas ya Oke. so-so ya kalau menurut aku. Ya nggak jauh Rodrigo De Paul ya kayak gitu juga. Oke, Mas, terakhir saya kayak sempat baca tweetnya Mas deh. Apa namanya? Komen-komenan sama followers. Apa penyakitnya Safi apa penyakitnya Barca kalau abis dari international break itu gimana sih Mas maksudnya? Iya jadi memang aku nggak tahu kenapa Barcelona itu kalau habis dari international break itu pasti kacau. Kalaupun menang ya kayak kemarin itu menangnya cuma 1-0 Hmm. atau kalah gitu nggak bisa rentetan kemenangan-kemenangan ngeri terus tiba-tiba hilang Hmm. dan pasti ada yang cedera nggak tahu deh Inter ngalamin juga apa nggak tapi aku rasa itu kayaknya penyakit hampir di semua klub ya Hmm. makanya kan klub-klub kayak kita gini pasti maunya dua pemain di satu posisi kan karena yang mencegah Betul. kayak gitu. Tapi berarti kemarin lawan Celta Vigo nih ugly win ya berarti ya? Ugly win pakai banget Oh gitu. mungkin partai terburuk Lewandowski sempat partai resmi ya Oh nggak gitu. dapat supply mas karena Oh, kayaknya gara-gara kalian itu udah mulai banyak yang nyontek gitu mas oh yang iya, iya. dihalangin bukan orangnya tapi Hmm. bolanya biar nggak sampai sana Iya, iya, itu iya, yang iya. agak susah kalau dulu kita punya Messi Neymar Suarez kan dikasih tupas bisa ini kayaknya jaraknya jangan terlalu jauh gitu loh mas maksudnya 1 meter 1,5 meter lah paling jauh. Tapi fun fact-nya adalah Inter baru main gaya bertahan itu baru kemarin lawan Barca ini. Iya tapi basicnya kalau menurut aku semua Liga Italia balik ke sana pasti bisa. Nah, itu dia Inzaghi itu dia pelatih muda kan, salah satu pelatih muda berbakatnya Serie A. Iya. Terus Inzaghi Ball itu terkenal memang position Iya. lah. Nah, dia Mm-mm. dia kayaknya agak-agak anti dengan gaya permainan bertahan ya. Sampai akhirnya kemarin lawan Sassuolo Inter nerapin lagi nih gaya permainan kayak lawan Barca nih dan di selesai pertandingan Zeko di apa namanya konferensi pers dia sampai ngomong gini. Komplain. Sampai ngomong bahwa di apa namanya sebelum pertandingan kami berusaha meyakinkan dengan teman-teman bahwa nggak perlu shame nggak perlu malu menerapkan gaya permainan seperti ini gitu bahwa emang sering jadi kayaknya memang
ada di locker room tuh kayaknya memang agak ada perbedaan filosofi deh. Inzaghi terlalu menyerang, terus ada beberapa pemain yang rasa kayaknya malu gitu, gengsi main gaya bertahan. Tapi kemarin lawan Barca sih, itu pertama kalinya Inzaghi bisa main bertahan sampai semua ngerasa, ya gini aja. Hmm, Fans Serie A tuh nggak butuh hiburan. Kita udah terbiasa bertahun-tahun nggak ngelihat tiki iya, taka, iya, nggak benar, benar, butuh gitu. benar, benar. Tapi ya Trio, trio belakang sama trio tengah kira-kira siapa Mas besok? trio belakang kayaknya De Vrij main lagi. De Vrij itu wah lagi jeleknya parah banget musim ini. Padahal musim sebelumnya dia bagus Iya. banget. Partai paling bagus De Vrij musim ini kemarin lawan Lewandowski. Itu juga ajaib banget. Sisi kanan kemarin Skriniar di partai terakhir disimpan main di babak kedua berarti kemungkinan Berarti main. besok main. Yang capek ini Bastoni nih dari Bastoni Yang sama kena Di ganti. Marco dari international break belum istirahat sama sekali. Dan Bastoni sama Di Marco tuh sama nggak bisa main 4 pertandingan jeda 3 hari berturut-turut harusnya mati Hmm. jadi dikit lagi tuh. Udah patah. Barella pasti main ya Mas? Siapa? Barella pasti main lah ya. Barella juga ya nggak ada gantinya soalnya bener-bener lagi gelandangnya lagi Brozovic cedera, sisanya terlalu muda si Aslani itu. Tapi aslinya sebenarnya trio utamanya Inzaghi siapa sih Mas? Selain Barella sama siapa dua lagi? Registanya Brozovic, kirinya Oh, Calhanoglu. oh Calhanoglu gitu. dulunya Eriksen. Kalau Iya, ada iya. Eriksen tuh waduh si Conte. Tapi memang Inzaghi juga lebih bagus sih dibandingkan Conte kalau dalam soal Wah, gaya permainan di Eropa. hebat Waktu nih. kemarin Conte lawan Barca aja kayak apa tuh Inter mainnya jeleknya setengah mati itu. Conte tuh kayaknya kalau menurut saya tuh overpriced ya. Dia overrated enggak, cuman kita terlalu menghargainya terlalu mahal sebetulnya. Ya Dia kesannya soalnya datang juara. Mungkin gitu kali Mas ya. Kesannya gitu kan ya, datang dan juara, biayanya kan datang jauh juara. jauh tinggi juga kan. Duit yang dikeluarkan untuk juaranya Besar. itu Ya. mahal banget, nggak Dan bukan terkena kalau nggak dikasih, besoknya ngambek ya. ngambek di media. Oke deh, Mas Dos, terima kasih banyak atas kesempatannya. Senang banget. Ternyata Sama. sebetulnya yang paling menarik ngobrol sama tifosi dari liga lain tuh bisa nanya-nanya tentang ini sih. Dan di luar dugaan, Mas Dos ini pemahaman sepak bolanya bikin gue bergairah untuk nanya. Wah, Karena sering thank you, kadang thank you, zong thank juga you. ngobrol gini. Waduh, ternyata yang gue ajak ngobrol nggak Thank you, thank tahu-tahu you. banget tentang bola, jadinya malah nggak seru. Makasih banyak Thank you. Mas Dos ya. Sip, sama-sama Jangan Mas. kapok ya Mas. Thank you. Iya, semoga Bye-bye. ada episode kedua. Bye-bye. Terima kasih banyak Mas Dos atas waktunya. Luar biasa banget pengetahuannya akan Barca, akan La Liga luas banget. Gue jadi berasa kurang nih waktunya. Masih banyak hal yang ingin gue tanyakan. Untuk teman-teman di sini, apakah ada pendapat terkait statement-statement dari Mas Dos tadi tentang Barcelona? Ternyata Barca sedang krisis di lini belakang. Mereka tanpa Christensen, tanpa siapa tadi namanya, Konde ya, terus kemudian Araujo. Semoga ini dimanfaatkan dengan baik oleh Lautaro. Tapi sayangnya kita nggak punya penyerang yang punya speed sih. Padahal Barca masang Pique nih, Pique kan udah tua ya. Coba ada Lukaku atau Korea, pasti lumayan banget. Oke deh teman-teman, jangan sampai lupa ya, dini hari nanti kita cerewetin bareng-bareng. Dan jangan lupa follow IG gue. Gue lagi ngemis-ngemis untuk di follow nih. Instagram gue followersnya cuma 500. Padahal subscriber YouTube 10.000. Gue juga pengen ngembangin Instagram soalnya. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan